Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Camar Haina, inilah Jurnal Lintas Anyus Pagi. Selengkapnya. Pemirsa, Nikita Mirzani dan asistennya ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan pengancaman pengusaha skincare. Namun keduanya mangkir dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Setelah serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara, polisi menetapkan artis Nikita Mirzani dan asistennya IM sebagai tersangka kasus pemerasan dan pengancaman. Keduanya diduga memeras pengusaha produk kecantikan bernama Reza Gladys. Penetapan tersangka setelah polisi mendapat alat bukti yang cukup. Pekan depan penyidik Polda Metro Jaya akan melayangkan surat panggilan kepada Nikita Mirzani dan IM untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus ini. Kemudian dalam permohonan itu juga disebutkan bahwa memohon kepada penyidik untuk dilakukan penundaan pemeriksaan dan penjadwalan ulang menjadi hari Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 13 WIB. Nikita Mirzani dan IM dijerat pasal berlapis dugaan tindak pidana pemerasan, Undang-Undang ITE, dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi kriminal lainnya, pemirsa. Aksi teror dilakukan pengendara sepeda motor dengan membuang kotoran manusia dari flyover Jembatan 5 Pasar ASMK Tambora, Jakarta Barat. Aksi pun sangat meresahkan warga. Seorang pengendara sepeda motor terekam kamera CCTV membuang kantong plastik ke bawah flyover Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat. Kantong plastik hitam berisi kotoran manusia jatuh di atas atap pedagang kaki 5 Pasar ASMK yang tepat berada di bawah flyover. Tak hanya membuat atap warung pedagang rusak, aksi teror membuat pedagang dan pengunjung resah. Salah seorang pedagang menyatakan teror buang kotoran manusia ini sudah sering dan pelaku diduga satu orang. Minggu itu kadang seminggu 3 kali, kadang seminggu 4 kali, kadang seminggu nggak ada. Cuman itu istrinya itu satu kantong kresek, ada air, botol, batu, pernah. Apa contohnya itu jebol. Saya aja 4 kali pernah. Pedagang berharap polisi menindaklanjuti kasus ini agar pelaku teror buang kotoran manusia di Pasar ASMK bisa tertangkap. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sepekan buron, pelaku mutilasi di Jombang, Jawa Timur ditangkap polisi. Pelaku mengaku membunuh korban setelah keduanya berpesta miras. Satreskrim Polres Jombang, Jawa Timur menangkap Eko Fitrianto, 38 tahun yang diduga pelaku pembunuhan dan mutilasi seorang pria di Desa Jatirejo. Pelaku ditangkap saat sedang tidur di rumahnya di Desa Ploso Geneng. Selain menangkap pelaku, polisi menyita barang bukti sepeda motor dan telepon seluler milik korban. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh korban setelah keduanya pesta miras. Dalam kondisi mabuk, mereka cekcok hingga berkelahi. Setelah membunuh dan memutilasi korban, pelaku sempat datang ke rumah korban agar tidak dicurigai. Ia bahkan sempat menelpon keluarga mengabarkan korban sedang bekerja di Bali. Perkelahian terlebih dahulu di TKP. Setelah perkelahian, ada pukulan keras di bagian kepala, korban ini langsung jatuh tanpa ada gerakan apapun. Pelaku ini kembali ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang memang digunakan, sosrok. Ya. Sebelumnya, penemuan badan seorang pria di saluran irigasi menggegerkan warga di Desa Dukun Harum, Kecamatan Megaluh. Sementara bagian kepala ditemukan di sungai Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang pelajar di SMK Kabupaten Bandung Barat tewas secara tragis saat menjalani aktivitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Korban tewas oleh tusukan gunting saat menjalani pentas seni dan memperagakan adegan bunuh diri.
Duka menyelimuti keluarga dari siswa berinisial MDR di Kampung Masir Muncang, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Isak tangis keluarga pecah saat jasad korban dimasukkan ke liang lahat. Korban 17 tahun, pelajar di salah satu SMK di Padalarang ini, tewas saat sedang menjalani acara pentas seni di sekolah. Saat kejadian, korban dan teman sekelasnya menampilkan drama dengan tema kenakalan remaja. Korban berperan sebagai perempuan yang sedang hamil. Pada adegan bunuh diri menggunakan gunting, korban tiba-tiba limbung dan terjatuh. Korban yang tak sadarkan diri langsung dibawa ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak terselamatkan. Ada cerita bahwa yang bersangkutan ada adegan bunuh dirinya, namun ternyata adegan bunuh dirinya dilakukan secara langsung dan secara nyata. Nah, ini yang sedang kita langsung gali keterangan realnya di lapangan seperti apa. Polres Cimahi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti untuk menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Polisi meringkus pasangan suami istri Pasutri kurir sabu di Pelalawan, Riau. Sementara Mama bandar sabu digerebek hingga ditemukan sabu dan pil ekstasi di Bandar Lampung. Semua merapat, semua merapat, semua merapat. Ini apa? Nah, videokan nah. Ayo, Tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Riau meringkus pasangan suami istri ZM dan SA di sebuah parkiran masjid di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Bandar Saikijang, Kabupaten Pelalawan, Riau. Saat mobilnya digeledah, petugas mendapati 10 bungkus plastik paket sabu seberat 9,8 kg beserta 30.000 butir pil ekstasi. Kedua pelaku mengaku barang haram senilai 18,8 miliar rupiah tersebut akan dibawa ke Palembang, Sumatera Selatan. Usai pengembangan, petugas turut menangkap AF dan DS yang berperan sebagai pengawal perjalanan. Tim yang dipimpin oleh Kasubdit 3 itu mendapatkan informasi bahwa akan ada peredaran narkoba atau pergerakan barang dari Saikijang menuju ke Palembang, Sumatera Selatan. Keempat kurir narkoba antar provinsi ini ditahan di Mapolda Riau untuk dilakukan pengembangan. Para pelaku pun bakal terancam hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yosiriza, iNews melaporkan. kamu kan tahu. Bu ya, ini ya Bu. Mak-mak ini terus mengelak saat polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 150 gram dan 90 butir pil ekstasi dari lemari kamar pelaku di Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Pelaku YW, 48 tahun, menyatakan tidak tahu keberadaan barang haram ini dan menyatakan titipan dari rekannya NA. Ia pun digelandang ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan. Saat ini polisi masih mengembangkan dan menyatakan jika pelaku kerap menjual narkoba dengan sasaran masyarakat Kota Bandar Lampung. Kalau perannya hanya sebagai gudang dan ikut juga beberapa kali menerima perintah daripada NA yang merupakan tetangganya. Ya, dari pengakuan sementara kami pertanyakan bahwa merupakan tetangganya. Polisi kini masih memburu NA, rekan pelaku yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, wanita penderita keterbelakangan mental dilecehkan pria beristri di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku terkuak setelah korban mengeluh sakit harus dirawat di rumah sakit. Seorang pria berinisial FA 24 tahun ditangkap polisi karena melecehkan seorang wanita dengan keterbelakangan mental. Aksi asusila itu dilakukan di sebuah wisma di Jalan Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi bejat pelaku berawal dari perkenalan mereka di jalan, kemudian berkeliling kota dengan sepeda motor. Pelaku selanjutnya memperdaya korban lewat percakapan di media sosial dan akhirnya mengajaknya ke sebuah wisma. Aksi pelaku terkuak setelah orang tua korban mengetahui anaknya mengeluh sakit hingga harus dirawat di rumah sakit. Dia bertemu dengan korban di jalan, ketika korban beraktivitas, kemudian berkenalan, nah itu diajak naik motor, kemudian ajak keliling-keliling dan
dibawa ke salah satu wisma di Jalan Ketarani. Nah, bisa dilakukan persetubuhan. Pertemuan itu dugaannya berawal dari sosial media ya Pak? Ya, jadi bertemu dulu. Akibat perbuatannya ini, pelaku dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 16 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, Ainis melaporkan. Terima kasih Anda masih di Jurnal Lintas Anyus Pagi bersama saya Camar Haenda. Mama jambret seorang wanita penyandang disabilitas di Depok, Jawa Barat. Sementara seorang balita terlantar di Sampang, Jawa Timur, ditemukan polisi dan langsung dibawa ke Mapolres. Seorang wanita penyandang disabilitas ini terus menangis dan berteriak usai menjadi korban aksi penjambretan di Jalan Bango 5, Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi pelaku seorang diri berjalan menghampiri korban yang tengah menghitung uang pemberian dari orang lain pun terekam CCTV. Usai beraksi, pelaku yang merupakan mak-mak itu pun melarikan diri. Warga sekitar yang mendengar teriakan korban tak memahami apa yang korban ucapkan sehingga pelaku berhasil lolos tanpa adanya pengejaran oleh warga. Akibat kejadian, uang senilai Rp700.000 milik korban berhasil dibawa kabur pelaku. Rencananya, uang tersebut akan digunakan untuk membeli seekor kambing kurban pada Lebaran Idul Adha mendatang. Nah, pada saat itu ada yang ngasih uang, dia buka tasnya, dia dihitung uang itu. Nah kebetulan adalah seseorang yang merasa entahlah ingin menguasai atau apa, akhirnya dia jambret. Dengan dijambret itu dia merasa kaget kan, teriak-teriak, ya kebetulan terekamlah di CCTV. Warga yang geram mengecam aksi pelaku yang dinilai tidak memiliki hati nurani. Korban dikenal sebagai pribadi yang baik dan dinilai rajin dan disayangi oleh warga sekitar. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, Ayus melaporkan. Izin Komandan untuk personil. Seorang balita perempuan ditemukan polisi setelah terlantar di Jalan Raya Trunojoyo, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Balita ini terus-menerus menangis histeris mencari orang tuanya. Petugas pun berupaya menenangkannya. Karena tak menemukan orang tuanya, balita ini kemudian dibawa ke Mapolres Sampang. Orang tua balita itu baru datang ke Polres setelah petugas menyebarkan video melalui media sosial. Kepada polisi, orang tua mengaku buah hatinya pergi sendiri dan ditemukan sekitar 1 km dari rumahnya. 4 tahun lah, kurang lebih. Nah, itu ditemukan oleh anggota patroli di Gadir Joni. Ditemukan di toko serba 5.000 di Jalan Trunojoyo, Sampang. Balita itu kemudian dibawa pulang orang tuanya. Sementara petugas meminta warga lebih hati-hati dalam menjaga anaknya agar kejadian serupa tak terulang. Dari Sampang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jurnal Lintas Anyus pagi hari ini. Saya Camar Haenda beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.